dan setengah adalah setengah sebahagian daripada raja, pemimpin-pemimpin bahari, pemimpin-pemimpin dahulu. Raja itu pemimpin. Pemimpin-pemimpin dahulu serta menyuruh ia pada 3 kertas. Pemimpin-pemimpin dahulu menyurati, maksudnya menyurati ia pada 3 kertas, minta kepada yang menasihati. Jadi kita ini penasehat. Apa maksudnya itu? Dan berkata bagi wazirnya. Wazirnya kalau kita sekarang ini, kalau wazir itu bahasanya perdana menteri. Pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu menyurati kepada wazirnya, kepada perdana menterinya, berarti raja. Atau jadi kita berpesan kepada para penasehat. Penasehat kerajaan. Nah, penasehat kan presiden ada juga penasehat. Penasehat, kita hidup jangan kada ada penasehat. Harus ada penasehat. Yang kita tuh berbaik untung dengan penasehat. Harus ada. Tuh Dr. Idham Khalid, beliau tuh penasehat presiden. Jadi cerita, apabila terjadi permasalahan apapun di dalam masa kepemimpinan, pasti ada hidup nih Pak Ibu. Hidup ini kada kawal lepas dari 3. Hidup ini, namanya kita hidup di dunia ini, ada lepas daripada 3. Pertama, kita tidak lepas dari mulut orang, panggilan orang, gusipan orang, disambati orang, dimacam-macami orang, difitnah orang, diadu domba orang, macam-macam. Kita kada lepas hidup ini daripada mulut orang. Bisa lah pian selama hidup ini orang ngomongin pian. Adakah yang ada pernah? Ibu-ibu bisa lah Bu, di ngomongin orang Bu. Nah, bapak-bapak Bang, bisa aja juga. Ayo, kita ada lepas daripada mulut orang. Kada kau lepas Pak Ibu dari mulut orang. Baikkah kita, apalagi jahat. Ada aja ngomongan-ngomongan yang gak enak didengar itu. Ada. Satu. Yang kedua, kita nggak bisa lepas dari problem hidup, masalah-masalah. Adunya darul balwa, dunia ini tempat cobaan. Pasti ada aja kadang-kadang permasalahan dalam kehidupan ini Pak Ibu. Menurut yang Allah kehendaki kepada seseorang, ada terus masalah-masalah, ada terus. Bukan kita hendak bermasalah, tapi masalah itu datang, tapi kita tetap jadi Abdullah, jangan jadi Abdul masalah. Ada aja terus masalah-masalah itu. Macam-macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Tapi kita punya Allah. Minta kita lawan Allah. Sambil berusaha berikhtiar menyelesaikan permasalahan-permasalahan. 2. 3. Kita tidak bisa menghindari kematian. Itu aja Pak Presiden. Kita tidak bisa menghindari kematian. Kita tidak bisa menghindari mulut orang. Kita tidak bisa menghindari permasalahan. Bukan kita ingin bermasalah. Tidak ada yang ingin bermasalah. Minimal kita berusaha menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa menghindari kematian. Kita tidak akan selamat dari kematian.
kita tidak akan selamat dari mulut orang, kita tidak akan selamat daripada problem, pasti. Kecuali karena di surga, mudahan semuanya masuk. Amin. Yuk, Bapak Ibu. Nah, disitulah Pak Ibu perlunya kita nasihat. Nasihat, pendapat, pandangan. Kalau di kepolisian tuh apa bisa, yalah. Nah, apalagi Kamtibnas, nah itu Bapak Ibu. Itu mereka di masyarakat luar biasa, nasihat-nasihat, pandangan-pandangan. Mungkin di masjid ini kan ada penasehat, ada juga masjid ini kan penasehat, itu penting Pak Ibu. Jangan kadada hidup penasehat, jangan kadada. Pian akan bingung karena dalam kehidupan. Bukan hidup dengan cara kita minta pendapat lawan orang yang bijak. Ulungin punya guru, minta pendapat juga Bapak Ibu guru-guru. Minta pendapat lawan guru Mukti, minta pendapat lawan guru Syukri. Minta pendapat lawan guru Kasbul Anwar di Pak Amuntai. Guru-guru masih ada. Apabila ketemu dulu guru Hatim Bapak Ibu sebelum sudah wafat, ayo minta pendapat ulun pulang ke hulu sungai menemui guru-guru ulun, menyempatkan diri bertemu dengan Pak Guru. Pasti gimana din habar, kayak apa din, majelismu kayak apa, kitab yang dibaca apa, problem apa yang dihadapi, nah macam-macam. Yuk adik-adik, jangan kadada nasihat di dalam hidup, jangan tidak punya penasehat di dalam hidup, atau minta nasihat. Siapa menurut pian yang paling bijak dan baik, maksudnya itu yang cukup keilmuannya, cukup pengalamannya. Guru sekumpul je pai hari apa-apa minta pendapat, minta nasihat dengan guru Seman Mulia, minta nasihat dengan guru Seroni Abdul Bani. Kurang. Minta nasihat sama Habib Anis Solo. Kuat orang baik gue. Pasti guru Syukri minta nasihat dengan Habib Zaki Solo. Minta nasihat lawan Habib Tahir Al-Kaf, minta nasihat lawan Habib Abu Bakar Al-Attas Zabidi, minta nasihat lawan guru sekumpul. Guru Makmun minta nasihat lawan guru Salman Jalil. Guru Syukur minta nasihat lawan guru Sya'ani Arif. Ayo Bapak Ibu, jangan hidup menurut pikiran kita, jangan hidup menurut cara kita. Minta nasihat. Nih lihat orang-orang Bahari, pemimpin-pemimpin Bahari, ada penasehat. Kalau kita kadada punya penasehat, kadada yang menasihati kita, kadada yang membimbing kita, kenapa kita perlu ada penasehat? Supaya kita makin baik hidup itu. Supaya kita makin baik. Gimana supaya hidup makin baik? Harus ada penasehat dan kita dengarin nasihatnya. Nah, lalu raja yang terdahulu itu serta menyurati ia pada 3 kertas, dan berkata bagi wazirnya kepada perdana menterinya atau penasehatnya, apabila engkau lihat akan daku, hai penasehatku, apabila ikam melihat aku ini dalam keadaan marah, emosi, angkat tangan pernah hadir nih.
Ada kan kada pernah emosi. Bisa apa ini sari marah? Bah, ulunnya bisa. Rasulullah gue kada pernah marah, dusta. Rasulullah pun bisa marah. Ketika Rasulullah itu marah, merah muka beliau, satu orang pun tidak bisa meredam marahnya Rasulullah. Karena marahnya Rasulullah bukan nafsu, tapi marahnya Rasulullah karena wahyu. Bisa Rasulullah marah? Bisa. Ada nasihat Pak Ibu. Nah, lalu apabila kamu melihat aku marah, apabila kamu melihat aku emosi, atasan marah, berat bawahan nih, bah. Ujul ada nggak? Kayak apa nih? Kalau marah atasan kayak pembawahan, kayak apa nih? Waktu dia di anggota kayak Pak yang waktu dia keanggotaan, mental, kuatin mental. Mudahan sehat-sehat semuanya Bu Bantian ya. Ayo, mama aja Pak Ibu yang marah, abah aja marah, gimana? Orang beheri, ini orang beheri lah. Muhasidin itu melihat datang di mana? Ya, umat. Nah, kakanakan beheri datang dari mana? Muhasidin nangka itu loh, kakanakan beheri nang jaman-jaman pian. Nah, wadah kawan, kenapa makan terlambat? Orang bahari tunduk. Wah ini bang, ya, ya. Ini yang tertawa-tertawa ini pengalamannya. Ya pak, pian dahulu ke itu orang tua. Apabila orang tua marah tuh, tunduk. Besok jangan lagi seperti itu. Inggih. Cepat mandi. Inggih. Setelah itu ngaji. Inggih. Ya orang amuntai sampai ke burit-burit pucat. Wayah ini bang. Datang di mana? Apa tanya-tanya? Ya Allah. Orang baik lawan kuitan. Nah. Kada usah jauh-jauh pian-pian nih. Lawan paguruan piannya ya ber. Panggaris. Saya ini kalau panjangnya. Apa? Nah. Pantas dia jadi orang soleh semuanya. Ibu-ibu aja orang soleh. Didikan orang baik. Bagus guru tuh tegas, bagus guru kada keras, tegas, bagus terlatih disiplin, terlatih hormat, membesarkan, adabnya tinggi. Orang bahari itu, nah, oh ya ini, nah guru diputunya aja, ibu, ayo. Nah lalu maka kalau aku marah, hai penasihatku, kalau aku marah, maka beri olehmu kepadaku satu keping kertas, maksud satu keping surati aku. Kalau diberi wah ini WA aku, nah ikam kalau melihat aku marah, atau kan penasihat itu pian kalau melihat ulun dalam keadaan marah, kebetulan ulun dipilih jadi pemimpin, ulun memimpin, ulun sebagai keraja, pian sebagai penasihat ulun, karena ulun memandang pian orang yang paling bijak, pian milik semua orang, nasihat pian baik untuk rakyat, nasihat pian baik demi jalannya kerajaan ini. Apabila pian melihat ulun marah,
surati ulun, WA ulun, nasihati ulun. Satu pucuk kertas orang bahari. Kemudian satu yang lainnya, maka adalah di dalam kertas yang pertama. Ayo Bapak Ibu, kan tiga kalau tadi, tiga kertas kalau tiga kalau tulisannya tadi, coba setengah sebagian daripada raja yang dahulu serta menyurati ia pada tiga kertas. Surati kain aku tiga pucuk kertas. Pertama, apabila aku marah, nah itu tulis surat mohon aku apa, maka adalah di dalam kertas yang pertama, innaka lasta bi ilahin wa innaka satamutu wa ta'udu ila turabi fayaqulu ba'duka ba'du. Suratnya lah tuh ya, tulis ini bukan pejabat-pejabat nih suratnya nah penasihat innaka lasta bi ilahin wa innaka satamutu wa ta'udu ila turabi fayaqulu ba'duka ba'du. Apabila aku dalam keadaan marah, aku emosi, apalagi kada terkontrol emosiku, ikam surati akulah, jangan dibiarkan aku marah berkepanjangan. Nasihati aku, kalau ikam selamat sayang lawan aku, supaya baik di dalam kepemimpinanku, supaya aku dalam memimpin baik, aku perlu nasihatmu. Berarti namanya memimpin itu bisa marah juga. Tapi Pak Aiboy, kalau pemimpin itu marah, hanya salah anaknya. Karena nang dimarahi bawahannya. Coba nang di bawah memarahi pimpinan tolak. Nah, ulun pernah Pak Aiboy waktu sekolah Pak Aiboy lah, di masa-masa awal murid baru atau santri baru, ditampar oleh orang senior ini. Ngaran ulun tampar orang, selesai. Tampar Pak Aiboy, orang ditampar orang. Nah, iya dia orang kat nawain apa tuh sekolahan tuh, apa tuh nang ada kadang-kadang bematian tuh apa tuh ospek kan apa tuh. Nah itu perlu diawasi tuh Pak Aiboy. Ampihan lagi nang kakak itu, ya Allah, karena seniornya mau di mantang pulang lawan bawahannya, balas dendamnya. Manusia aja nih. Pernah Pak Aiboy diperlakukan seperti itu? Belum pernah diperlakukan seperti itu. Belum kada terima. Bapak Ibu. Sudah bematian, baru Ibu. Kayaknya terus menerus, masa dunia pendidikan seperti itu? Dibully orang apa itu? Ada kawan, jadi orang kada terima. Kadada di seluruh dunia pendidikan menyakiti juniornya. Senior harus jadi contoh teladan yang terbaik untuk juniornya. Oke, betul. Adu ketangkasan kepintaran ya Pak Aiboy. Jangan isik, gak boleh. Harus tuh diulang. Di setiap dunia pendidikan, kenapa terus menerus tuh? Karena ingat jadi senior kan nyakit lagi orang junior. Kalau di dunia persilatan jangan menendang di sini. Ini nyawa di sini bahaya. Jangan memukul di sini bahaya. Nah, sini jangan. Nah, di sini jangan. Bahaya Pak Ibu. Belum pernah diperlakukan seperti itu. Berikut
Nah itu, untung orang melawan. Kalau kada melawan, kayak apa dia? Kekerasan itu tidak ada di dalam Islam. Nah itu pangpai gue lah. Nah kita teruskan lagi. Nah. Ini kayak apa nih? Bahwa surat yang pertama, nasihati bahwa engkau tiada Tuhan, wahai pemimpin kami, ikam bukan Tuhan, ikam berkuasa, tapi ikam dikuasai Allah Ta'ala juga. Nah, bagusnya, bagus kada lihat, engkau tiada Tuhan, engkau bukan penguasa, tapi ada yang lebih berkuasa. Wah, mau tahu apa itu? Yang kada berkuasa, ada yang maha kuasa. Kayak itu maksudnya nih. Engkau tiada Tuhan. Artinya ikam bukan Tuhan, ikam bukan penguasa, ikam hanya diamanahi jadi penguasa. Nasihatnya luar biasa nih. Kamu hanya diamanahi untuk berkuasa sementara 5 tahun. 5. Kalau kada bujur, KPK cari 5 tahun. Ayo. Ini nasihat kepada para penguasa nih. Dari mulai kepala rumah tangga terus sampai siapa-siapa. Nasihat bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Ayo. Dan bahwasanya engkau lagi akan mati. Artinya kayak ini, kekuasaanmu akan berakhir. Akhir yang terakhir, ya mati, meninggal dunia. Ikam bukan berkuasa, ikam hanya diamanahi untuk memimpin. Lalu jadilah kamu penguasa, jadilah kamu pemimpin, itu pun dipilih. Kan kamu dipilih. Setelah dipilih, siap untuk menjalankan amanah, siap untuk melaksanakan janji-janjimu. Ayo nang hadir. Ini cocok nih. Yang sudah jadi itu misalnya terpilih siapakah? Ada penasehat. Tapi ingatlah, ini ingat. Kalau kita disuruh jadi penasehat, kita harus terbaik untuk semua. Kada boleh kita ditunjuk jadi penasehat, kita tidak mampu menasehati, malah kita ditekan menurut dia. Jangan, mundur. Contoh kecil aja lah. Panitia masjid misalnya pian menunjuk ulun jadi imam, menunjuk ulun jadi khatib. Di ketika ulun disuruh pian jadi imam, jadi khatib, apakah ulun untuk pian? Ada lagi untuk semua. Pahamlah. Yang awal menunjuk ulun jadi khatib, jadi imam, misalnya pian. Insya Allah ulun bisa. Tapi di ketika ulun jadi imam, jadi khatib, bukan untuk kepentingan pian, tapi untuk kepentingan semua. Karena ulun dimiliki pian semua, dan ulun untuk pian, walaupun pian yang menunjuk. Ulun dipilih, jadilah ulun untuk semua. Jangan lagi memandang partai anu. Itu hanya wajah. Di ketika jadi, bukan untuk kepentingan wajah, untuk kepentingan orang. Harus itu. Dibully lagi dari rakyat untuk
rakyat. Apakah ada kata-kata dari partai? Untuk partai harus ada independen. Bah guru ini bisa juri, ada orang punya kitab fiqh siasat, fikih politik. Walaupun kada terjun ke politik, enak banget. Nah, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari partai untuk partai. Kalau dari partai untuk partai tidak bisa berpartai. Nanti kepentingan partai, kepentingannya harus kepentingan rakyat. Bila kadakah itu khianat dengan sunnahnya Rasulullah, karena Rasulullah pemimpin. Rasulullah pemimpin. Makanya Rasulullah adalah umatku ya Rasulullah, ada keluarga kau ada lagi Nabi. Umatku ya Nabi. Kalau umat semuanya ada, umatku ya Nabi. Nabi kita nih umatku. Dilihat nih nasihat. Siapapun kena ulun pun dinasihati juga oleh kitab nah. Hai para penguasa, mulai kepala rumah tangga terus sampai ke atas, kamu hanya diamanahi untuk berkuasa sementara waktu saja. Apabila baik kami bersyukur. Apabila kamu tidak baik, kami bersabar. Kan semalam ada. Iya ada. Kau akan mati, kau akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kamu selama kamu memimpin. Selamanya, Pak Ibu, 5 tahun aja misalnya memimpin, kada baik, sampai ke akhirat kada baiknya. Dikira 5 tahun jangan kada baiknya. Pensiun selesai, sudah selesai. Walaupun masa kepemimpinan selesai, pertanggungjawabkan tidak selesai selama-lamanya. Pertanggungjawaban tidak selesai selama-lamanya, selesainya di negeri akhirat. Ya Allah, orang mau undang ulun ceramah, nang ini ulun ceramahkan, jangan lagi diundang, berbahaya ya. Apa kitab berbahaya? Ada berbahaya kitab ini Pak Ibu, kitab ini menyelamatkan. Ini nang beratnya. Ayo nang hadir-hadir. Apabila baik 5 tahun memimpin, selamanya mengalir pahala amal jariah. Selamanya. Bapak Ibu. Apalagi 10 tahun, panjang lagi. Hai para pemimpin, kau akan selesai kepemimpinanmu. Akan dikenang kebaikanmu, akan dikenang kejahatanmu. Dan kembali kepada tanah. Kembali kepada tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Maka memakan setengah kamu akan setengahnya. Kalau memakan maksudnya ulat. Kalau sudah ke tanah kenapa memakan? Ulat, busuk, berbau. Pian pai 3 hari aja di rumah lah mayat tuh. Aku hari keempat lah, maaf lah, berbau semua. Mayat tuh pai gue sedang sehari semalam dia cukup baik. Mau lebih pada 3 hari pasti di macam-macam itu apa tuh? Formalin. Makanya aja ulun orang Islam ini kalau meninggal dipercepat dimakamkan. Menunggu anak jar jauh lagi jar. Nah itu pangam salahnya Pak Ibu. Kalau perjalanan anak itu jar ulun sehari sudah sampai, ada apa-apa. Sudah 2 hari 3 hari terlambat, lebih baik yang tanam karena yang diperlukan oleh mayat itu doa kita, bukan menunggu kada. Ada menunggu. Itu nang maaf lah.
nang banyak salah kaprah masyarakat kita kayak gue bukan menyambat di sini kadang masyarakat kita nih kita menunggu ya 3 hari kalau usah sehari aja cukup baik perjalanannya di kemana nak sehari cukup kalau ini nggak ngejar bebau tuh biar jangan inya jangan mancing baunya ini kurang semuanya tahu lah ya apalagi maaf mayatnya tahu lah mati tenggelam 3 hari baru muncul kayak apa memandinya nah ada kau lagi digosok ada lagi pak maaf lah parah aja kita tunggu anaknya masih jauh lagi mungkin sehari semalam baru datang mayat ini pakai tenggelam tahu lah dia ditunggu pulang. Jangan biasakan dia berpikiran seperti itu. Lebih cepat lebih baik dimaafkan. Apalagi ini orang saleh, apalagi ini orang salehah, apalagi ini orang alim, apalagi ini orang hebat. Nah, orang hebat itu artinya orang istimewa nih, orang besar. Ini anak cepat ini. Jangan dilambat-lambatkan. Itu nang bujur. Satu, nang banyak terjadi di masyarakat kita. Minimal sehari semalam ya cukup baik. Membuat yang lain tuh biar itu orang lain kita termasuk nang hadir kita memandii misalnya keluar terus najisnya nah itu imbah dimandii sembahyangkan langsung karena najisnya keluar terus kan ada yang seperti itu najisnya keluar terus nang banyak tuh tabrakan ya kan kecelakaan itu pindah darah terus tuh kalau ini lewat rumah sakit kan diurus orang tuh sudah mau di masyarakat ulun pernah mentalkinkan orang di daerah Danau Salak tuh apa gue tabrakan dimandii orang kampung sawah ini orang kampung ini nah kenapa salahnya kain kapannya tuh berlumuran darah orang dibungkus dahulu apa tuh warpeng kan apa tuh kayak warpeng kan nang kayak nang anu tuh apa nang kita berangkat ke pesawat tuh apa tuh opor tuh diapain di anu plastik tuh apa tuh pon nang warpeng apa aturannya di anu kayak itu dulu nyaman kan nih bau ganyir bau Bapak Ibu berlumuran darah kain kapannya ini kesalahannya ini di masyarakat nih jalur nih coba nama diambil lah jalur dibungkus dulu lah nah dilakban nah di itu awalnya apa Bapak Ibu ini tuh anu guru aja karena kalau anu keluarganya guru mencium aja apa nanti dicium di powerbank lagi dicium sampai kayak itu ulun kayak gergetan bangun sampai ke depan titikan darahnya nah orang mah angkat nah berumuran dari semuanya malihnya juga nah kemudian nang najis keluaran tuh sembahyangkan langsung Pak Ibu setelah dimandikan Pak Ibu di kapas dia sudah kan belum kalau lagi di kain kapannya belum tuh betul kalau masih itu iyalah sembahyangkan sembahyangkan Allah biar berdua kasaikum lah ada bapak nyembahyangkan jenazah nih ayo nama apa nih pengurus jenazah nih sayangi nih dangsana kita orang Islam ini disayangi sembahyangkan dulu Allahu Akbar sembahyang surahanan ke bapak nyembahyangkan kalau dibayang nih selesai ayo dia lagi Pak Ibu di kain kapannya karena najisnya bisa keluaran terus ya nah sembahyang yang lain tuh terserah aja lagi tuh ini banyak karena dulu kita bawa ke masjid dahulu jangan dibawa ke masjid pakai mobil ambulan lagi tergoncang-goncang ajisnya keluar terus tuh anu jar menunggu 40 jar 40 tuh nah Abdul ini masalahnya mayat ini keluar terus najisnya bakal karasan Pak Ibu ulun biar nah guru ini jangan ada tahu di Abdul nah
ngalih lah paling bola mun orang pangarasan ngalih diurus. Ayo nang hadir nih penasihat lawan penguasa. Nah, kau jangan merasa berkuasa, kamu hanya diamanahi untuk berkuasa. Jangan kamu mengaku seperti masa berkuasa. Yang berkuasa tuh maha kuasa tuh Allah. Kamu akan meninggalkan jabatanmu nanti. Kau akan mati, dimasukkan ke dalam tanah, kau dimakan ulat. Satu nasihat. Yang kedua, dan kertas yang keduanya, surat yang kedua, penasehat menasehati penguasa nih apa? Irham tuh irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Hai penguasa, hai para pejabat, kasihani olehmu akan orang yang pada bumi. Ikan bersifat kasih sayang, bersifat lemah lembut lawan orang yang di permukaan bumi, lawan rakyatmu, lawan yang dipimpinmu. Jadi imam jana Bapak Ibu kepanjangan ayat kayak apa ya? Anak panjang ayat isane. Ayo kayak panang anak bakantut, anak bakame. Ayo. Mun hafal Quran jangan sejus, tanyai di masyarakat, kita sejus kah? Aku ya, jangan mentang-mentang hafal Quran sejus. Oh bahaya, sekali salah surangan jadi sidin. Mun anak panjang ayat sendirian sembahyang. Dia memimpin orang banyak ini macam-macam keperluan, macam-macam kesibukan, macam-macam yang dipikirkan. Nang betis lah sakit, hendak tahan bakantut lah, hendak kaya sinang lah, ya dia sinang tadi mau begini. Nah, sayang, bersifat kasih sayang. Apabila kita bersifat kasih sayang lawan yang kita pimpin, lemah lembut, bijaksana, niscaya dikasihani akan kamu oleh orang yang pada langit, malaikat maksudnya menyayangi ikam karena ikam bersifat kasih sayang di permukaan bumi. Maksudnya malaikat mengasih sayangi Pak Ibu, wah luar biasa. Kita ambil contoh guru sekompol itu. Ulun tanyai Pak Ibu orang-orang yang hadir di haulan itu ada pernah ketemu? Orang yang di langit memberitahu ada wali itu. Ikam berapa umur pintar? Ulun umur Pak Guru 20 tahun. Pak Ikam ini jadi anu nih relawan nih 20 tahun. Umurmu guru sekompol berapa sudah haul? Untuk tahun ini berapa nih? 20 lah. Berarti nang 19 malam. Kan 19. Tahun tadi kan 19. Umurnya 20. Berarti umurmu hanya setahun. Waktu guru sekompol apa? Ya kada. Jadi relawan. Ayo yang menggerakkan hatinya itu siapa? Allah. Sembahyanglah. Sembahyang aja. Ikam bang. Ada. Ya sembahyang. Jadi relawan sembahyang. Nah lihat. Nama gerakan hatinya siapa? Allah. Nama bubuhnya ini mencintai guru sekompol. Yang menggerakkan hatinya mencintai si dia siapa? Allah. Nah, kurang nang kasih sayang. Sampai ibu cuci darah, guru itu tetap mati. Saking sayangnya Allah umatnya Rasulullah.
Ditanyai oleh dokter Holta, bukan dokter Syihab Payumi, nang dokter umum, ada nang dokter kakak itu siapa pak? Siapa Farji? Nang saya sudah siapa Yomi? Nah itu dokter pribadi Rasulullah kok mengisahkan abah yang istirahat baik. Astagfirullah, aku kan ingat melindungi pengajian. Kasihan, ayo aja. Aku pengajian satu umat. Kasihan tukang beca, kasihan taksi mobil, kasihan orang berjualan. Nah, kasihan orang sudah datang diliburkan, kasihan tukang ojek, tukang beca, taksi mikrolet yang dulu. Nah, lihat kasihan. Ayo ya, aku satu umat. Nah, kasihan itu karena sayangnya umat Rasulullah. Lihat Allah membalas lebih berapa kali itu. Namun kita hendak Bapak Ibu disayangi malaikat, kita bakasih sayangan hidup. Mudah-mudahan awak, amin. Nah kemudian yang ketiga, dan apalagi kertas yang ketiganya, insya Allah minggu depan kita sambung. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la ya Ghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah wal muslimin gharib. Allahumma hafizna min syarril kaunain ya Mujib as-sa'ilin wa khtim lana min karifil najma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.